Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa kafatil anbiya wal mursalin sayyudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Yasin Al-Ikhlas yang kami Yasin Al-Amin ya, Yasin Al-Amin yang kami muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan takdirnya kita sama-sama bisa berkumpul bersilaturahmi di majelis kita ini. Mudah-mudahan barakahnya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah murahkan rezeki kita yang halal, yang barakah, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mempunyai anak cucu yang saleh dan salehah, serta mudah-mudahan Allah jauhkan sekalian bala dan musibah, serta mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada sahibus syafa'ah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, kitab kita sampai kepada pembahasan masalah memelihara mata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memelihara mata. Mata itu adalah pemberian Allah ya, besar, pemberian Allah yang sangat besar dan yang paling banyak manfaatnya di dalam kehidupan manusia. Jadi di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita, di antaranya yang wajib kita syukuri adalah nikmat dua mata yang Allah titipkan. Ya, maka nikmat dua mata ini di antara nikmat yang besar. Ya, andai kata kita tidak punya mata, tentulah tak dapat memandang segala keindahan alam ini. Andai kata kita ini ya tidak dikasih oleh Allah mata, artinya tidak bisa melihat, tentunya banyak mudaratnya. Di antaranya kita tidak bisa melihat keindahan alam semesta ini. Artinya ya semua adablah ya, gelap semua. Oleh karena itu nikmat mata yang besar ini wajib kita syukuri. Ya kenapa? Karena dengan nikmat mata yang besar ini, mata yang bisa melihat ini, maka kita bisa menikmati begitu indahnya memandang dunia ini ya.
Kemudian dengan kita memandang, dengan itu pula kita bisa menilai ya apa dia kemegahan, keindahan dunia. Lalu betapa besar nikmat mata itu andai kata kita nilai dengan harta. Berapa harganya? Ya, berapa harganya? Tidak ternilai. Ya, satu buah mata saja andai kata ada yang menawar 500 juta, ya maulah menjual. Tidak mau kita menjual. Ya, 2 mata kata orang datang menawar ke kita 1 M, kubayari 2 mata tuh. Tapi efek sampingnya kita tidak bisa melihat. Ya tidak mau kita menjual. Artinya 2 mata nikmat Allah ini luar biasa. Tidak bisa kita nilai dengan kemahalan harganya. Ya. Tetapi andai kata tidak punya mata, betapa banyak mudaratnya. Ya betapa banyak mudaratnya. Oleh karena itu wajib kita mensyukuri nikmat mata tersebut dengan apa? Dengan memandang perkara-perkara yang baik. Ya, dengan melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memandang segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menambahlah keimanan yang ada di dalam hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Fadzakir. Surah Al-Ghasyiyah ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Ya, tidakkah mereka melihat unta bagaimana ia dijadikan? Nah, ya, sesuatu yang Allah jadikan itu kalau kita lihat, kita harus berzakir memikirkannya. Nih unta macam mana Allah dia melahirkan kada bebidan, ya, kemudian besar, ya bukan hanya unta, ya lain-lain makhluk Allah, ya kita lihat seharusnya menjadi berzakir, menjadi pikiran bagi kita. Ya untuk menambah apa keimanan yang ada di dalam hati kita. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit ya apa dia, dan langit betapa ketika Allah tinggikan. Nah kita melihat ke atas, ya itu langit ya begitu tinggi, kemudian Allah ciptakan dia itu langit tanpa ada tiang satupun. Tapi kada jatuh, ya dah. Nah ini kekuasaan Allah. Mana tiangnya deh. Nah seharusnya kita memandang ke atas dengan mata yang Allah kasih ini, menjadi tambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melihat langit bagaimana ia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tiang, dan sesuatu apapun dia tidak jatuh ya. Lalu wa ilal jibali kaifa nusibat, dan melihat gunung bagaimana dia ditegakkan. Nah gunung itu tanah datar aja, ya tiba-tiba ada gunung ya dah, lamah yang menjulang tinggi, lalu di dalamnya pula bisa timbul api ya. Nah macam gunung Krakatau dan sebagainya, gunung Merapi. Nah di dalamnya ada api pula. Bagaimana Allah itu meninggikan seperti itu? Ya kita memandang dengan mata, kita pikirkan, lalu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan melihat bumi bagaimana dihamparkan. Nah bumi ini begitu luasnya, ya dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di Allah kasih pula tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya, yang apa menjadi manfaat buat manusia. Fadzakir, maka pikirkanlah ya, maka pikirkanlah. Demikianlah hendaknya mempergunakan nikmat mata itu ya.
Jangan hendaknya kita menggunakan nekmat mata kita melihat sesuatu yang Allah ciptakan begitu hebat, begitu besarnya, maka kita pikirkan supaya apa? Kita jadikan, kita gunakan ya mata tadi melihat kepada barang yang dilarang, yang dilihat apa? Kita gunakan mata tadi untuk melihat perkara daripada sesuatu yang Allah ciptakan, lalu kita pikirkan untuk menjadi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara bersyukurnya adalah menggunakan mata ini kepada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika digunakan kepada melihat barang yang dilarang pada agama seperti melihat perempuan, ini haram hukumnya ya. Melihat perempuan yang ajnabi ini perempuan yang bukan muhrim, artinya boleh dinikahi. Nah ini melihat perempuan ini hukumnya haram, atau kemaluan orang. Nah ya, kemaluan orang dilihat ini hukumnya haram. Jangan kita gunakan mata tadi melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melihat perempuan atau kemaluan orang ya, atau gemar melihat apa perkara-perkara yang cantik yang mendatangkan syahwat, gambar-gambar apakah ya dilihat lalu timbul syahwat. Nah ini juga diharamkan. Maka kita jauhkan mata daripada memandang tersebut ya. Maka adalah ia kufur dengan nikmat yang Allah jadikan berupa mata. Andai kata mata ini kita gunakan kepada perkara yang tidak diridhai Allah, maka namanya kita kufur nikmat ya. Kufur nikmat artinya kada bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih, diantaranya mata. Andai kata mata ini kita gunakan melihat perkara yang haram, termasuklah kita kufur nikmat daripada nikmat mata. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dalam surah Ibrahim menyebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. La in syakartum, demi jika kamu berterima kasih kepada Allah atas nikmatku, kata Allah, maka la azidannakum, akan aku tambah nikmat itu. Tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, jikalau engkau kufur, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah keras, sangatlah pedih ya. Oleh karena itu ini bab kita memelihara mata. Mata adalah merupakan nikmat di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan, yang mana dengan nikmat mata kita bisa melihat sesuatu ciptaan Allah, kita bisa pula melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Maka kita gunakan mata tadi dengan melihat perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menggunakan mata kita kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita apabila kita bersyukur dengan nikmat mata, maka insya Allah nikmat tersebut akan Allah tambah. Tetapi jika kita tidak bersyukur dengan sesuatu nikmat yang Allah kasih, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih ya. Maka kesimpulannya, mari sama-sama kita syukuri nikmat mata tersebut ini dengan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hiasilah pandangan mata kita dengan banyak-banyak membaca kalamullah, dengan banyak-banyak membaca kitab suci Al-Quran ya. Kemudian kita basahilah lisan kita dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya segala nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Di antara mensyukurinya adalah
menggunakan nikmat itu dengan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bab yang akan datang memelihara telinga. Wallahu a'lam bissawab. Hadamallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.